Kalian pernah dengar Kerajaan Kediri? Kerajaan yang terkenal dengan ramalan dari rajanya yang terkenal, Raja Jayabaya. Tapi jauh sebelum kerajaan itu berdiri, banyak sekali peristiwa yang cukup kompleks namun menarik untuk disimak. Dimulai dari pemindahan ibu kota kerajaan karena bencana alam yang mematikan, tragedi berdarah di tengah pesta pernikahan, hingga persaingan antar saudara yang berperang satu sama lain. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Inside. Cerita bermula dari kerajaan pendahulu sebelum Kediri yang bernama Kerajaan Medang. Pusatnya di wilayah Mataram, Jawa Tengah. Berdiri sejak abad ke-8 Masehi, Kerajaan Medang dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang menciptakan warisan besar bagi Indonesia di masa sekarang. Candi Borobudur, Candi Prambanan, semuanya dibangun di masa kerajaan ini. Selain itu juga ada kemajuan dalam sastra dan budaya Jawa kuno. Namun pada akhir abad ke-10 Masehi terjadi bencana besar. Gunung Merapi diduga meletus dengan sangat dahsyat. Bencana ini bikin wilayah Kerajaan Mataram nggak lagi layak buat jadi pusat pemerintahan. Ancaman alam ditambah tekanan politik dan mungkin serangan dari luar bikin keputusan besar harus diambil. Pada masa itu Kerajaan Medang dipimpin oleh Mpu Sindok, seorang bangsawan cerdas dari keturunan kerajaan. Di tahun yang sama, ia naik tahta. Keputusan besar diambil untuk memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Pusat pemerintahan baru dipindahkan ke muara Sungai Brantas, namanya Watan Mas. Daerah subur dan strategis buat perdagangan dan pertahanan. Selain memindahkan ibu kota kerajaan, Mpu Sindok juga mendirikan Wangsa Isyana atau dinasti Isyana. Dinasti baru yang melanjutkan tradisi Hindu-Buddha dan kelak melahirkan raja-raja penerus seperti Sri Isyana Tunggawijaya yang merupakan putrinya dan Dharma Wangsa Teguh, cucunya. Mereka pun membangun istana, membuat prasasti dan memperluas pengaruh kerajaan Medang di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan cucu dari Mpu Sindok, Dharma Wangsa Teguh, Medang mulai berambisi lebih luas. Ia pengen memperluas pengaruhnya sampai ke Sumatera. Di sana, mereka berselisih dengan kerajaan yang gak kalah besar dan berpengaruh, Kerajaan Sriwijaya. Raja Dharma Wangsa bahkan sempat menyerang Kerajaan Sriwijaya sekitar akhir abad ke-10. Serangan tersebut sempat membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran, namun tidak sampai menghancurkannya. Sriwijaya masih tetap bertahan dari serangan-serangan tersebut. Apakah mereka diam saja? Tentu tidak. Pasti ada dendam untuk membalas serangan-serangan tersebut. Kerajaan Sriwijaya pun mengatur siasat untuk menaklukkan Kerajaan Medang dari dalam. Mereka bersekutu dengan Raja Wurawari, seorang raja bawahan dari kerajaan kecil bernama Luaram. Pada saat itu, Raja Wurawari pernah melamar Galuh Sekar, putri dari Raja Dharma Wangsa, untuk menikah dan menjadi penerus tahta Kerajaan Medang. Namun, lamarannya ditolak. Raja Dharma Wangsa Teguh lebih memilih Airlangga, keponakannya sekaligus anak dari Raja Udayana dari Bali, untuk menjadi menantunya. Pernikahan ini pun dilakukan sebagai simbol aliansi politik antara dua kerajaan. Hal ini tentu membuat Raja Wurawari juga menyimpan dendam terhadap Raja Dharma Wangsa. Yang satu dendam karena diserang terus-terusan di masa lalu, yang satu lagi dendam karena lamarannya ditolak. Bersatulah mereka dengan siasat penuh dendam. Puncaknya pada tahun 1016 Masehi, ketika Istana Medang tengah mengadakan pesta pernikahan putri Raja Dharma Wangsa dengan Airlangga. Raja Wurawari yang saat itu tengah hadir dalam pernikahan melakukan pemberontakan dari dalam istana. Serangan terjadi begitu cepat dan hasilnya sesuai yang mereka harapkan. Raja Dharma Wangsa Teguh gugur dalam serangan itu, banyak pejabat dan anggota keluarga juga ikut terbunuh. Namun, Airlangga ditemani pengawal setianya, Mpu Narotama, berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Bagaimana dengan istrinya, Galuh Sekar? Nah, sebenarnya tidak ada sumber sejarah yang mencatat tentang nasibnya. Ada yang menduga ia ikut terbunuh saat pemberontakan tersebut, namun banyak juga yang yakin bahwa ia selamat dari pemberontakan tersebut dan berhasil melarikan diri bersama Airlangga. Namun, kalau kita sedikit maju ke depan sebentar, dalam gelar yang tertulis pada nama anak dari Airlangga yang tercatat dalam prasasti Simang Layang yang bernama Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utunggadewa. Terdapat nama Teguh dalam gelar tersebut. Bisa diasumsikan kalau nama tersebut diambil dari gelar ayah Galuh Sekar, Dharma Wangsa Teguh. Dengan begitu, kemungkinan besar Galuh Sekar selamat dalam pemberontakan tersebut dan akhirnya melahirkan keturunan dari Airlangga.
Oke, kita kembali lagi ke topik cerita. Serangan dari Raja Wurawari yang didukung oleh Kerajaan Sriwijaya di belakangnya menyebabkan pesta pernikahan yang awalnya penuh dengan sukacita seketika berubah menjadi medan yang berdarah. Yang tragisnya lagi, membunuh raja dan sekaligus meruntuhkan kerajaannya. Setelah 2 abad berdiri, Kerajaan Medang akhirnya runtuh. Airlangga, sang pangeran muda, selamat dari tragedi itu. Ia melarikan diri ke hutan, hidup dalam pelarian ditemani pelayan setianya, Empu Narotama, dan beberapa pengawal. Beberapa sumber mengatakan selama dalam pelarian juga Airlangga mempelajari kehidupan pertapa dan mempelajari konsep kamoksan atau moksa, yaitu sebuah konsep pembebasan diri dari siklus kelahiran kembali atau samsara dalam konteks Hindu-Buddha. Di sisi lain, keadaan di Pulau Jawa kacau balau. Wilayah bekas Kerajaan Medang yang dulu disatukan oleh Raja Dharmawangsa Teguh kini tercerai-berai. Tidak ada satu kekuatan besar yang mengendalikan, para raja kecil bermunculan dan masing-masing mengaku berdaulat. Masing-masing memperebutkan kekuasaan yang tersisa. Perdagangan lumpuh, rakyat menderita, masa-masa di mana tidak ada harapan untuk hidup tenang. Namun di saat orang-orang mulai putus asa, Airlangga memutuskan untuk kembali. Sekitar tahun 1019 Masehi, ia keluar dari pengasingannya. Tidak lagi sebagai pelarian, tapi sebagai seorang pemimpin yang terpanggil untuk membangun kembali apa yang sudah runtuh. Perlahan ia mulai membangun kekuatan, memperbesar pengaruhnya, lalu mulai menyatukan kembali satu persatu wilayah bekas Kerajaan Medang yang tercerai-berai. Menurut Prasasti Cane tahun 1021 Masehi, Raja Airlangga yang pada saat itu telah berhasil merebut kembali wilayah ibu kota Kerajaan Medang, Watanmas, kembali naik tahta sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramotunggadewa. Panjang sekali gelarnya, guys. Raja Airlangga menghidupkan kembali pusat ekonomi dan politik di tanah Jawa. Ia memperbaiki irigasi, membangun pelabuhan dagang seperti di Hujung Galuh, yang sekarang namanya Surabaya, dan membuka hubungan dagang dengan luar negeri. Ia juga memadamkan pemberontakan demi pemberontakan dan mengukuhkan kembali sistem pemerintahan yang stabil. Pada tahun 1031 Masehi, kota Watanmas diserang dan direbut oleh seorang ratu bernama Dyah Tulodong dari Kerajaan Lodoyong, yang dipercaya berada di sekitar Tulungagung pada saat ini. Ratu ini digambarkan dalam riwayat sebagai sosok kuat bak raksasa. Bahkan memiliki pasukan khusus wanita yang berhasil mengalahkan tentara Airlangga dan berhasil juga memukul mundur mereka dari Watanmas. Hingga akhirnya Airlangga melarikan diri ke wilayah Patakan, sekarang daerah Sambeng, Lamongan. Pada saat itu Watanmas sempat jatuh ke tangan Kerajaan Lodoyong. Namun, Raja Airlangga tidak tinggal diam. Setahun kemudian, tahun 1032 Masehi, ia melancarkan serangan balik dari utara, menyerbu ke selatan, dan berhasil menaklukkan Kerajaan Lodoyong. Keberhasilannya mengalahkan Ratu Dyah Tulodong menandai keberhasilan besar Raja Airlangga dalam menangani raja-raja kecil dan para penguasa yang mencoba untuk memberontak. Pada tahun 1032 Masehi juga, Raja Airlangga membangun ibu kota baru di wilayah Janggala yang bernama Kahuripan. Pada masa inilah, nama Kerajaan Kahuripan secara ideal menjadi nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Kemudian Raja Airlangga disebut juga menghancurkan Raja Wurawari dalam kampanye militer lanjutan. Bisa dibilang hal ini sebagai bentuk pembalasan atas tragedi pernikahan berdarah di masa lalu. Dan pada 10 November 1037 Masehi, ia juga menundukkan Raja Wijayawarman, salah satu raja terakhir yang masih menolak untuk tunduk. Setelah kampanye militer panjang ini, wilayah kekuasaan Airlangga meluas hampir ke seluruh Jawa Timur dan pengaruhnya bahkan dikatakan menjangkau sebagian Jawa Tengah dan Bali. Hal ini didukung oleh gaya bahasa dan isi prasasti-prasasti di masa pemerintahan. Raja Airlangga memerintah dengan bijaksana selama lebih dari 2 dekade. Namun, seiring berjalannya waktu, usia sang raja mulai menua. Menurut prasasti Turun Hyang tahun 1044 Masehi, pada akhir pemerintahannya tahun 1042 Masehi, Airlangga berhadapan dengan masalah persaingan perebutan tahta antara kedua putranya. Seharusnya tahta raja berikutnya diteruskan oleh putrinya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi, yang menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta istana. Namun, dirinya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan menjalani kehidupan suci sebagai seorang pertapa biksuni dengan gelar Dewi Kili Suci. Kemudian di tahun yang sama juga, berdasarkan prasasti Pamuatan tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga memindahkan ibu kotanya dan mendirikan kota Dahanapura di wilayah Panjalu atau Kadiri. Atas saran dari penasehat kerajaan sekaligus guru dari sang raja, Empu Barada,
Raja Erlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua. Wilayah barat di wilayah Panjalu yang beribu kota di Daha atau Kediri diberikan kepada putranya yang bernama Sri Samarawijaya. Kemudian wilayah bagian timur yaitu Jenggala yang beribu kota di Kahuripan diberikan kepada putranya yang bernama Mapanji Garasakan. Hal ini tercatat dalam prasasti Pamawatan tahun 1042 Masehi. Setelah membagi kerajaannya, sang raja pun turun tahta secara sukarela, melanjutkan hidupnya sebagai pertapa dengan nama Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana, dan meninggalkan kehidupan duniawi dan kerajaannya. Kerajaan Kahuripan pun resmi bubar sepeninggal Raja Erlangga dan dilanjutkan oleh dua kerajaan penerusnya, Kerajaan Panjalu atau yang kita kenal dengan Kerajaan Kediri di wilayah barat dan Kerajaan Jenggala di wilayah timur. Meski awalnya hanya satu dari dua pecahan Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Panjalu atau Kediri berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raja Sri Samarawijaya, putra Erlangga. Kediri mulai memperlihatkan dominasinya. Perlahan, pengaruh kerajaan Kediri meluas hingga mempengaruhi wilayah kerajaan Jenggala. Kemudian memasuki abad 12 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya. Kediri berkembang pesat baik secara ekonomi, militer maupun kebudayaan. Hingga akhirnya menurut prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi menyebutkan bahwa Raja Jayabaya dengan semboyan Panjalu Jayati yang berarti Kadiri menang. Semboyan ini digunakan sebagai penanda bahwa kerajaan Kediri berhasil menaklukkan wilayah kerajaan Jenggala dan menyatukan wilayahnya di bawah pengaruh Kediri. Kediri pun mencapai puncak kejayaannya, di mana kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah Jawa Timur dan memiliki pengaruh hingga keluar Pulau Jawa. Jayabaya bukan hanya raja besar, tapi juga dikenang sebagai peramal yang legendaris. Ramalannya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya, yang meramalkan kedatangan penjajah asing dan kebangkitan Nusantara di masa depan. Beberapa ramalan Raja Jayabaya yang terkenal adalah besuk yen wis ana kereta tanpa jaran. Artinya, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Pertanda zaman modern dan teknologi yang canggih. Kereta tanpa kuda diinterpretasikan sebagai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor. Kemudian, ramalan lainnya adalah Tanah Jawa Kalungan Besi, artinya Pulau Jawa berkalung besi, pertanda adanya teknologi dan industri yang berkembang di Pulau Jawa. Kalung besi di Pulau Jawa diduga adalah rel kereta api yang dibangun sepanjang Pulau Jawa pada masa kolonial Belanda. Dengan berhasilnya Kediri menguasai wilayah Jenggala, hal ini membuat Kediri menjadi kerajaan tunggal yang berdiri sendiri di Jawa Timur. Di masa kerajaan Kediri, berkembanglah sastra Jawa kuno dengan luar biasa. Karya-karya yang epik seperti Kakawin Baratayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh yang diilhami dari Mahabharata. Kemudian ada Kakawin Smaradahana, karya Empu Darmaja yang mengisahkan tentang peristiwa terbakarnya Batara Kama atau Dewa Asmara yang mencoba mengganggu pertapaan Batara Siwa. Kemudian ada Kakawin Gatot Kacasraya, karya Empu Panuluh yang mengisahkan tentang kisah Abimanyu, putra Arjuna yang dititipkan ke Dwarawati ketika para Pandawa dibuang ke hutan selama 12 tahun. Kesusastraan, spiritualitas Hindu-Buddha, serta sistem pemerintahan menjadi sangat terorganisasi pada masa pemerintahannya. Kediri juga dikenal sebagai kerajaan yang berorientasi pada agrarianya. Sungai Brantas menjadi nadi kehidupan ekonomi sekaligus jalur perdagangan utama. Menjelang akhir abad ke-12 Masehi, Kediri dipimpin oleh Raja Kertajaya, sosok yang memiliki pengaruh kuat namun kontroversial. Ia berkonflik dengan kaum Brahmana dan memaksakan kekuasaannya secara mutlak, hingga para Brahmana beralih meminta perlindungan dan mendukung Ken Arok, seorang penguasa baru dari Tumapel. Kalian pasti tidak asing dengan nama Ken Arok kan? Tenang aja, video berikutnya bakal banyak menceritakan tentang dia. Perang pun tidak terelakkan. Dalam pertempuran Ganter tahun 1222 Masehi, kerajaan Kediri pun runtuh. Ken Arok mengalahkan Kertajaya dan mendirikan satu kerajaan baru yang kisahnya gak kalah penuh dengan intrik, siasat, romansa, dan pembalasan. Kediri yang pernah berdiri sebagai kerajaan unggul, kaya budaya dan sastra, akhirnya runtuh. Tapi namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu peradaban besar di Nusantara. Bekas wilayahnya akhirnya diduduki oleh kerajaan yang kelak didirikan oleh Ken Arok yang bernama Kerajaan Singasari.
Begitulah akhir dari Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri gagah di tanah Jawa, berdiri dari penuh intrik politik, dendam, pengkhianatan, perebutan kembali, hingga pembagian secara damai dari kerajaan-kerajaan pendahulunya. Tapi akhirnya runtuh juga, bukan karena perang, tapi karena perebutan ambisi yang tidak pernah selesai. Ramalan Jayabaya mungkin masih terus jadi misteri, tapi satu hal yang pasti, sejarah selalu bergerak dari Medang ke Kahuripan, dari Kahuripan ke Kediri, dari Kediri ke Singasari. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kisah asal-usul terbentuknya Kerajaan Kediri, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Kalau ada koreksi atau tambahan yang mau didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!